Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kuda Ngising. Yoi, sudah lama nih kita nggak balik lagi ke podcast ini karena kesibukan kita masing-masing. Mantap ya. Jadi podcast ini nggak termasuk seri yang Misano karena di tag-nya sebelum race Misano ini jalan ya. Siap. Jadi kita akan membahas race Austrian GP dan Aragon. GP. Gimana menurut lo hasil sprint dan race-nya di Austrian GP itu? Perfect tuh kan buat Pecco. Perfecto. Tapi Martin selalu ada bayang-bayang. Ya, jauh ini menurut gua tetap Pecco dan Martin yang paling kuat. Marc Marquez tidak termasuk kah? Untuk beberapa seri mungkin mengganggu ya. Tapi kalau untuk kejuaraan menurut gua Pecco dan Martin ini tetap kuat seperti musim lalu. Seperti musim. Terbukti kan kemarin di Austrian GP dia dominan. Walaupun pole positionnya bukan Pecco tapi hasil sprint dan race-nya membuktikan itu gitu. Strategi yang cukup baik dari Pecco banyak. Ya. Dan memang historinya dia di Austrian GP ini bagus kan. Yoi. Tapi balik lagi, Martin selalu menghantui Pecco banyak. Apakah Martin yang sekarang lebih dewasa? Kalau menurut gua untuk segi mental ya dia bisa manage emosinya itu bagus menurut gua sekarang. Menurut gua strategi yang paling perfect itu adalah Jorge Martin. Why? Kenapa? Karena meskipun dia tidak juara, setidaknya dia tetap membayang-bayangi Pecco. Oh ya itu harus karena ya poinnya beda-beda tipis kan. Poin beda tipis. Kalau dia nggak kayak gitu ya nggak akan ada di kejuaraan lah. Sangat jauh berbeda sekali dengan musim lalu yang menurut gua cukup bodoh ya musim lalu ya dari Martin. Sekarang ini jauh lebih dewasa, perfectly execute strategi. Tapi kalau untuk dari segi teknis motor menurut gua musim ini sangat terbantu sih. Walaupun kadang eksekusinya dia ada aja kendala, misalkan getarnya lah, atau nggak salah pilih ban lah. Kalau menurut lu gimana? Dari segi Teknis motor GP24 GP24 ya sangat cocok untuk Jorge Martin. Iya kan? Dibandingkan tahun lalu dia selalu ngeluhnya kan motor saya nggak sama Pecco. Walaupun Betul. sama-sama GP23 tapi beda spek gitu. Betul. Nah sedangkan tahun ini sama-sama persis, ya kebukti kan? Lebih kebantu mental sih. Mental sih kalau ngomongin mental sih jauh lebih strong musim ini ya Jorge Martin. Iya kan? Makanya menurut gua mungkin ini sekaligus pembuktian bahwa Ducati salah pilih teammate Pecco banyak. Ini pembuktian terakhir Martin, apalagi misalkan Martin bisa juara dunia di tahun ini, dia bisa membawa nomor 1 ke Aprilia. Yang gue bikin tertarik itu di Austrian GP kemarin tuh Bastianini. Karena dia di grid berapa, finish race di ketiga, sprint keempat. Nah, menurut lu dia udah mulai cocok dengan GP24 atau memang karena mental dia udah balik lagi ke tahun 2022? Menurut gua sih ini ajang pembuktian para pembalap yang terbuang ya dari Ducati. Begitu Ducati Lenovo mengumumkan bahwa bukan Bastianini dan Jorge Martin, mereka langsung unjuk gigi. Jadi menurut lo skill dia itu pantas untuk kelas pabrikan Bastianini? Maksudnya jagonya ini apa telat panas atau memang karena kepicu dia nggak pilih di si tim pabrikan? Kalau untuk case Bastianini, dia ibarat tikus yang didesak. Kalau tikus sudah didesak, dia akan menemukan jalan keluar. Jadi menurut lu performanya itu skillnya belum 100%? Belum. Yakin lu? Belum. Jadi menurut lu masih bisa lebih bagus lagi dia? Masih bisa lebih bagus. Tahun ini? Tahun ini. Jadi untuk mempertahankan klasemen
3 tuh menurut lo dia bisa? Menurut gue bisa. Yakin? Jangan salah loh, yang posisi 4-nya ini Mark King Marquez. of juara 8 kali loh, Juara yang dunia. diagung-agungkan semua orang loh. 8 kali. Anda berbicara mengenai Bastian ini bisa mempertahankan posisi 3 di akhir loh. Bastian ini itu nothing tulus. Toh dia udah nggak di Ducati lagi musim depan, dia akan pindah ke Tech3 KTM. Menurut gue dia akan menunjukkan skill dia yang sebenarnya sebelum dia pindah. Jadi menurut lu klasemen akhir nanti Marc Marquez nggak akan ketiga nih? Dengan full skillnya dia, motor GP 23 dia itu, menurut lu nggak akan? Gak akan, dia akan juara dunia 9 kali sama seperti Valentino Rossi. Oke. Sebelum kita ke Aragon GP, ini ada insiden menarik nih di Australia GP nih. Marc Marquez dan Frankie Morbidelli. Menurut lo itu hanya race accident kah, atau ya meskipun tidak menyebabkan dua-duanya jatuh sih? Kalau menurut gue sih ya balik lagi ya, aktor utamanya kan Marquez. As always. Jadi setelah accident itu dia mau bersabda apapun, semua orang membenarkan itu gitu. Apalagi clash-nya itu dia sama anak buahnya PR46, udah pasti jadi bahan omongan orang, dan sabdanya Marc Marquez ini pasti selalu dibenarkan. Jadi ya susah. Tapi opini gue pribadi itu race accident. Itu race accident. Salah Marquez apa enggak? Kalau dibilang salah atau benarnya, menurut gue ya namanya balap. Fair berarti ya. Fair berarti gue. ya. Fair Aja ya ngajak keluar ya. Morbidelli. Dan nggak perlu ada punishment apapun. Mantap. Gue suka nih kayak gini, pandangan yang objektif tentang Marc Marquez. Untuk case di Austrian ini ya. Oke. Iya sih. Kalau untuk Aragon GP, The King is back. Perfect weekend for Marc Marquez. Kamu harus akui ya, The King is back, coy. Ya, untuk seri Aragon minggu kemarin gue akuin Marc Marquez jago. Berarti Ducati nggak salah pilih. Opini gue pribadi tetap salah pilih menurut gue. Wah, itu. Boleh. Ya karena seorang jurun 8 kali, siapa yang nggak tergiur ya? Ya wajar aja. Cuma bagi gue, opini pribadi gue tetap, menurut gue Ducati ini udah blunder. 1000 hari lebih tanpa kemenangan, dan dia bisa meraih kemenangan dengan GP 23 Ya. perfect, dengan gap yang luar biasa, jauh sebandara jauh. Ini yang Awalnya pada tempe semua, nggak ada lawan bos. ini yang fansnya mau kan? Oh iya dong, Oh iya. is back bro, the king is back, Ya gue the menerima real aja. king Silahkan kalian is back. bangga dengan hasil Aragon. Cukup Aragon. Karena menurut gua kurang fair aja. Raja Ducatinya selalu masalah di ban, menurut gua. Please explain us. Ya, gue percaya dengan adanya ban goib sih. Jadi ya buat comebacknya itu menurut gua sedikit kurang menunjukkan skill gitu. Ban goib untuk sang raja di kandang sendiri. Menurut gue ya. Karena dari hasil sprint dan race itu ya aneh aja gitu, di start sampai spin. Oke lah, di sprint gue bisa nerima. Tapi ternyata pas bagian race kejadian lagi gitu.
Tapi Ya aneh aja menurut gua. Ya kalau bukan ban goib apa? Gua bukan membela Peko ya, tapi menurut gua aneh gitu. Kejadian 2 kali. Orang ngomong sabotase segala macam ya, kebukti loh di sprint dan race 2 kali. Di start tuh tapi bukannya dari kualifikasi sudah terbukti ya skill plus 1. Bayangin di kualifikasi tidak ada satu orang pun yang mampu menempel seorang juara dunia 8 kali. Apakah itu tidak cukup membuktikan skill sang juara dunia 8 kali? enggak menurut gua. Karena apa? Karena Aragon banyak tikungan kiri. Emang itu khasnya dia. Terus di mana skillnya dia? Anti clockwise. Iya. Udah gitu motornya emang kenceng. Nggak usah ngomong ngebandingin GP23, GP24. Kita ngomongin Ducati. 3 tahun belakang ini Ducati kuat. Mau GP berapapun kuat. Jadi nggak usah ngebela-bela. Kalau dia dikasih GP24 dia bakal bla. Menurut gue ya lu pakai Ducati udah pasti menang. Menurut gue fansnya Marquez ini terlalu apa ya? Kayak terlalu ngotot gitu. Sekarang kan GP23 pakai motor bekas ya wajar dia nggak menang, wajar dia nggak ini. Sekarang terbukti. Ya menurut gua ya dengan dia pindah aja pakai motor yang tahun lalu bagian Marquez nggak ada di Ducati bilangnya Ducati Cup. Sekarang dia udah di Ducati nyalahin GP23. Banyak alasan menurut gua. Ya kalau emang idolanya udah nggak sejago dulu ya terima aja. Ya terima aja. Bukan karena skill pure murni Marc Marquez. Kemarin dia menang di Aragon. Iya, Sprint sama race. Marc Marquez belum balik ke performa yang dulu menurut lo? Menurut gua nggak akan pernah balik ke performa dulu. Ini faktor cedera dan faktor umur. Kalau misalnya lu bilang kemarin di Aragon dia jago, ya itu emang skill dia udah. Betul. Bukan karena GP23. Gue yakin kalau dia pakai GP24 pun ya sama aja. Mungkin subandara. Menurut gua enggak sih. Kalau Peko nggak kena ban goib, menurut gua masih bisa ngelawan. Menurut lu masih bisa ngelawan? Menurut gua masih bisa. Seorang Jorge Martin tidak mampu. Jangan kata nempel, gap sedetik aja tidak mampu. Gapnya jauh sekebon. Ya kalau kita ngomongin fakta, data iya. Tapi lu jangan lupa, Wah, Peko ini buat tikungan kiri ini dia jago. Karena apa? Karena dia dilatih di akademi itu main range flat track itu full kiri loh. Tujuannya ke situ. Jadi menurut gua ya udah emang Marquez ini emang udah segitu. Jadi menurut lo seri-seri ke depan ini dia bakal mendominasi terus? mendominasi sih enggak. Tapi dia akan membayangi selalu Peko dan Jorge Martin. Terus mendominasinya tahun depan gitu. Karena GP 25 ya sama-sama rata semua gitu maksudnya. Yes. Kalau untuk Jorge Martin sih ya dia As always, as good as always, perfectly executed well. ya lagi-lagi gue mengakui setelah Austria dia Aragon ini cukup beruntung menurut gue. Dia bisa konsisten di podium 2 terus gitu. Asal Peko-nya gak podium, dia yang menang. Gak peduli dia mau juara 1 atau enggak. Asal Peko gak podium, dia di atasnya, atau Peko di atasnya tapi dia tepat ada di bawah Peko. Strategi yang sangat bagus. Podium antara Alex Marquez dan Peko by night. Menurut dari pandangan lo nih, gimana lah menurut lo? Apakah itu race accident? Apakah itu salah Peko? Apakah itu salah Alex Marquez? Monggo, silakan. Kalau gue ngelihatnya dari sebagai fans Peko sih ya, opini gue sih ya Alex Marquez salah ya, karena dia udah ngelebar
tapi dia maksain. Sama seperti Peko dong. Dia Iya. memaksa masuk jalur luar, langsung motong racing line. Tapi kalau lu Alex lihat Marquez. posisinya ya, dia udah masuk setengah motor menurut gua. Jadi di mana-mana prinsipnya dia yang paling depan sedikit tuh itu yang diutamain menurut gua. Tapi kan ini namanya balapan. Ya mungkin ada yang mau kalah. Ya, Walaupun itu setengah body, tapi dia tetap masuk racing line, motong racing line ya lebih tepat. Kenapa seorang Peko harus memotong racing line? Ini kejadian bukan pertama kali. yang gua tanya Bagi itu Peko. kenapa setelah udah nabrak kenapa dia nggak ngerem Marquez itu aja. Oke, misalkan lu bilang dia motong salah, kenapa dia nggak ngerem? Kalau itu masih bisa gue jelaskan kenapa dia nggak. Mungkin namanya accident, itu refleks, itu apalah misalkan. Menurut gue itu seperti tidak sengaja lah menurut gue. Namanya accident mungkin itu sebuah refleks yang Alex Marquez juga nggak bisa, karena dia itu di luar jangkauan. Ya. Dia hanya refleks. Oke, kalau gue ngelihatnya, kalau posisi gue netral ya, gue ngelihatnya itu ya race accident. Accident. Karena posisinya yang di Peko pace-nya bagus, sedangkan Alex Marquez pace-nya udah mulai turun. Ya jadi udah gitu itu posisi 3 kan. Ya siapa yang nggak mau ngerebutin podium? Menurut gue ya pasti wajar kayak gitu. Kalau menurut lu gimana? Sebagai fansnya Marquez dan Marquez clan ini menurut gimana? Menurut gue salah Peko. Ini bukan kejadian pertama kali ya. Tahun musim lalu bersama finalnya segitu juga sama. Syukur-syukur nggak dikeplak pala ya. Nyusul lagi dari tikungan luar. Kalau tahu Peko race lebih baik daripada Alex Marquez, kenapa dia nggak sabar? Dia bisa mau nyusul di tikungan manapun karena pace dia lebih bagus daripada Alex Marquez. Kenapa dia nggak sabar? Ya karena pembalap itu nggak akan pernah mau sabar. Namanya lagi balap, ngerasa sama-sama posisi menang dong, posisi bener gitu. Loh, Padahal posisinya yang lebih bener ya menurut gue Peko gitu. loh, toh Racing itu line-nya. kalau Kenapa harus itu dia yang lebar loh? kalau itu last lap, gue masih oke lah. Itu last lap karena itu last lap jadi si Peko nggak sabar. Anjir, ini 8 lap lagi, pace jauh lebih bagus. Di setiap sektor selalu mendekat. Kenapa harus memotong jalur racing line? Ya karena Marquez yang lebar. Pasti kan dia bisa sabar. Dia bisa menyusul di sektor manapun yang Peko mau. Ya, Ya, Peko kan mungkin- ngeliat itu peluang. Mungkin Ya, kenapa memang enggak dia gitu? peluang. Tapi kalau Peko mau jadi juara dunia di musim ini, dia harus lebih smart lagi. Iya, memang sebagai pembalap itu melihat peluang. Tapi strategi juga harus main dong. Ini masih 8 lap lagi. Masih panjang, guys. Kenapa harus mengambil resiko itu? Terusnya jadi jatuh kan? Dua-duanya. Dari kelas itu ya rugi dua-duanya sih. Menurut gue yang rugi Peko sih. Kalau Alex Marquez apa yang rugi? Cuma satu seri doang. Dan ya mungkin dia pengennya bareng sama kakaknya gitu. Podium di home Lagi. race gitu. Lagi. Ya udah cukup lah. Dia udah pernah kan? Udah. Ya udah. Menurut gue terlalu ambisius aja Alex Marquez tuh. Di seri Aragon kemarin tuh menurut gue ya mungkin karena dia home race, kakaknya duluan, mungkin menggebu-gebu gitu. Sedangkan di seri-seri lain, Anda di mana? Kalau dari gue sih Peko harusnya dia bisa belajar dari musim lalu bersama finalis. Sayangnya dia belum belajar juga, masih
nyusul dari tikungan luar. Apa mungkin karena dia berhasil nyusul 2 orang di tikungan luar waktu di Jerez Spanyol? Itu apa yang membuat motivasi dia nyusul dari sisi bagian luar. Jadi balik lagi menurut gua, kurang sabar aja. Harusnya dia bisa sabar. Ya, untuk kita ngomongin kejuaraan, menurut gua blundernya tuh di situ. Ya semoga aja kedepannya sih dia bisa lebih dewasa lagi ya untuk manuver-manuvernya itu, karena ya ini udah hampir akhir dan udah mulai masuk seri Asia Dan gap sudah mulai jauh. ya. Peko ini kalau udah masuk seri Asia ini Mehoy ya dia konsistennya lebih nggak ada lagi dibandingkan seri Eropa ini. seri Eropa aja udah konsisten Asia. Tapi gue tetap yakin dia juara dunia tahun ini. Tapi keempat kali Tiga kali lah juara dunia MotoGP, 4 kali juara umumnya ya. Gue tetap yakin. Tetap yakin. Gua megang Marquez deh. Nomor 1 tetap ada di Ducati, tapi bukan begitu banyak. Kita lihat untuk seri-seri selanjutnya, maka The King benar-benar Is back. Kita lihat. Oke. Kita tutup podcastnya sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.